Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Eka Hardila dari Pendidikan Matematika kelas 6C, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat. Perencanaan pembelajaran matematika yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Noviarni SPDI MPD. Saya akan membahas isi dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah saya buat, dan yang kedua itu ada bahan ajar. Oke, outline dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat itu, yang A-nya ada kompetensi inti, yang B itu ada kompetensi dasar dan indikator, dan C itu ada tujuan pembelajaran, D itu ada materi pembelajaran, E itu ada metode pembelajaran, F itu ada kegiatan pembelajaran, dan G itu ada penilaian hasil pembelajaran, dan H itu ada media, alat, dan sumber pembelajaran yang digunakan pada RPP. Selanjutnya, itu ada kompetensi inti. Pada kompetensi inti, KI 1-nya berisi menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut oleh peserta didik. Kemudian, KI 2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, toleransi, santun, percaya diri, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Selanjutnya, KI 3-nya adalah memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan bernegara, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural dalam bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, itu ada KI 4. KI 4 berisi menalar, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, terkait pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara efektif, kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Oke, selanjutnya itu ada kompetensi dasar atau KD dan indikatornya. Kompetensi dasar pada RPP ini yaitu 3.1 menjelaskan vektor dan operasi vektor. Dan indikator pencapaian kompetensi dari 3.1 yaitu ada 3.1.1 yang mana menyebutkan pengertian skalar dan vektor sebagai besaran yang memiliki besar dan arah secara geometris. Dan 3.1.2 memahami sifat-sifat operasi dan aljabar vektor. Kompetensi dasar itu ada 4.1 menyelesaikan masalah berkaitan dengan vektor dan operasinya. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya yaitu ada 4.1.1 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan vektor. Selanjutnya, itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada proses pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan pengertian skalar dan vektor sebagai besaran yang memiliki besar dan arah secara geometris. Kemudian yang kedua, memahami sifat-sifat operasi dan aljabar vektor. Dan yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan vektor. Selanjutnya, materi pembelajaran yang akan disampaikan pada RPP yaitu menjelaskan pengertian skalar dan vektor. Dan yang kedua, itu ada menentukan operasi aljabar vektor.
Selanjutnya, itu ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan dalam RPP ini yaitu menggunakan pendekatan scientific learning dan model pembelajarannya discovery learning. Kegiatan pembelajaran itu ada kegiatan pembukaan yang dilakukan sekitar 15 menit dan kegiatan inti yang dilakukan sekitar 105 menit dan kegiatan penutup yang akan dilakukan sekitar 15 menit. Oke, yang pertama itu ada kegiatan pembukaan. Pada kegiatan pembukaan terdapat orientasi. Orientasi di mana pada saat sebelum memulai pembelajaran, guru melakukan kegiatan. Yang pertama itu ada memeriksa kondisi kelas dan peserta didik dan mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran. Kemudian, guru juga mengabsen siswa. Itu terdapat pada tahap orientasi. Kemudian ada tahap stimulation atau stimulus, di mana guru memberikan stimulus atau rangsangan kepada siswa untuk mempelajari materi yang akan dipelajari siswa pada hari itu, dengan memberikan persepsi kepada siswa, yaitu membahas kembali materi yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari, yaitu materi prasyarat yang telah dipelajari oleh siswa yang ada hubungannya dengan materi yang akan dipelajari. Pada tahap motivasi ini, guru memberitahukan kepada siswa apa manfaat dari mempelajari materi yang akan dipelajarinya pada hari ini, sehingga siswa nantinya dapat menerapkan materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Juga pada tahap motivasi, itu guru memberitahukan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa pada pertemuan kali ini. Selanjutnya itu ada kegiatan inti. Yang pertama itu ada tahap stimulation atau pemberian rangsangan. Pada tahap ini, siswa diberi motivasi untuk memusatkan pikiran terkait materi yang akan dipelajari dengan menampilkan video atau gambar terkait dengan materi. Selanjutnya, pada tahap 2, tahap problem statement atau identifikasi masalah. Pada tahap ini, guru memerintah siswa untuk mengidentifikasi masalah yang terdapat pada gambar atau video yang telah ditayangkan tadi, menulis poin-poin pertanyaan yang akan ditanyakan dan didiskusikan nantinya. Tahap ketiga itu ada tahap data collection atau pengumpulan data. Pada tahap ini, guru meminta peserta didik untuk mengamati secara seksama materi yang akan dipelajari pada pertemuan itu dalam bentuk gambar atau video tadi, meminta siswa itu untuk menginterpretasikannya. Selanjutnya, guru membentuk siswa dalam beberapa kelompok dan meminta siswa untuk mendiskusikan secara bersama-sama, contoh dalam buku pegangan atau pada LKS siswa. Selanjutnya itu ada tahap keempat, data processing atau pengolahan data. Pada tahap ini, guru meminta siswa untuk bersama-sama mengelola hasil pengamatan yang telah peserta didik lakukan bersama kelompoknya. Kemudian, itu ada tahap verifikasi atau pembuktian. Pada tahap ini, guru meminta siswa untuk memverifikasi hasil pengamatannya melalui teori-teori yang ada dalam buku pegangan siswa. Selanjutnya, itu ada tahap generalization atau kesimpulan. Pada tahap generalization atau kesimpulan ini, siswa diharapkan memberikan poin-poin penting terkait materi yang telah dipelajari pada pertemuan kali ini. Ada kegiatan penutup, yang mana yang pertama itu ada umpan balik, di mana pada tahap ini guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kerjasama yang baik dan hasil kerja kelompok yang baik. Dan selanjutnya ada tahap generalization atau tahap memberikan kesimpulan. Pada tahap ini, guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi yang telah dipelajari pada hari itu. Selanjutnya, yang ketiga itu ada tindak lanjut, di mana pada tahap tindak lanjut ini, guru memberikan tugas terkait materi pada hari itu. Tahap yang keempat itu ada menyampaikan rencana pembelajaran materi pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya itu ada penilaian hasil pembelajaran. Yang pertama, aspek yang dinilai untuk penilaian hasil pembelajaran itu ada aspek sikap yang berisi observasi perilaku, sikap rasa ingin tahu, sikap aktif atau kerjasama, sikap toleransi, penilaian diri,
penilaian antar peserta didik. Aspek sikap ini menggunakan teknik penilaian pengamatan atau peskoran, dan penilaian dilakukan dalam waktu selama pembelajaran dan saat diskusi. Untuk melihat gambar aspek penilaian nanti bisa dilihat ya di link di bawah. Dan selanjutnya itu ada aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan itu ada yang pertama tes berupa uraian pada LKS. Itu yang kedua itu ada tes lisan. Itu berlangsung pada waktu kegiatan pembelajaran, yaitu dimulai di awal, di tengah pembelajaran atau di akhir pembelajaran. Dan yang ketiga itu ada tugas berupa pekerjaan rumah. Teknik penilaiannya yaitu penskoran. Waktu penilaian itu menyelesaikan soal. Selanjutnya itu ada aspek keterampilan. Aspek keterampilan itu ada proyek LKS, penilaian portofolio, yang mana teknik penilaiannya itu pengamatan atau penskoran. Waktu penilaian itu menyelesaikan tugas individu maupun kelompok dalam diskusi. Selanjutnya, media, alat, dan sumber pembelajaran yang digunakan dalam RPP yaitu yang pertama ada media dan alat, berupa LKS, lembar penilaian, penggaris, spidol, papan tulis. Belajar pengalaman peserta didik dan guru, juga bersumber dari YouTube. Selanjutnya, itu ada bahan ajar. Bahan ajar berupa mind mapping. Nih, bisa dilihat ya, mind mapping dari materi vektor. Baiklah, sekian presentasi rencana pelaksanaan pembelajaran saya. Jika ingin melihat RPP saya, bisa dilihat di link di bawah. Juga ada lembar penilaian dan contoh LKS yang telah saya buat. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.